Sebab karena kasih-Nya kami boleh tiba di hari Minggu terakhir di tahun 2020. Meskipun sukar dan diliputi oleh kabut pandemi, namun kekuatan dan kesehatan tetap Tuhan beri bagi kami. Penyertaan-Mu menjadi akta iman kami bahwa langkah kami ke depan tetap dalam penyertaan-Mu juga. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 12 bait 1 dan 2, masuklah semua menghadap Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Matius pasal 2 ayat 20 sebagai nas pembimbing mengatakan, bangunlah, ambil anak itu serta ibunya dan berangkat ke tanah Israel karena mereka yang membunuh anak itu sudah mati. Jemaat, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam sorga, terima kasih atas lindungan-Mu hingga kami boleh tiba di hari Minggu terakhir di tahun 2020 dengan selamat. Lindungan-Mu meyakinkan kami bahwa langkah kami ke depan akan selalu dalam penyertaan-Mu. Ampunilah kami yang sering mengeluh karena tidak tahan menghadapi kesukaran hidup. Baharuilah hidup kami sehingga sukacita di Natal ini bergema melalui pikiran, perkataan, perbuatan yang menghadirkan damai sejahtera-Mu demi Kristus Yesus. Amin. Jemaat, mari berdoa. Tuhan Allah, kami mohon, curahkanlah Roh Kudus untuk menjamah dan merapi pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar firman Tuhan yang akan kami dengar nanti, baik melalui bacaan Alkitab maupun pemberitaannya, kami dapat memahaminya dan kami dapat melakukannya dalam hidup beriman kami tiap-tiap hari. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk bersama-sama kita mengikuti pembacaan ayat-ayat Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius 2
ayat 19 sampai dengan 23. Matius 2 ayat 19 sampai dengan 23 yang menyatakan, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat, selamat hari Minggu dan selamat Natal ya. Terima kasih. Bapak Ibu, seandainya nanti malam ketika Bapak dan Ibu tidur ya, Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus memberikan kepada Bapak dan Ibu sebuah tugas untuk dikerjakan ya. Sebuah tugas untuk Bapak Ibu kerjakan. Apa respon Bapak dan Ibu? Terima tugas itu atau tolak? Terima enggak atau tolak? Terima? Ada yang tolak? Enggak ada ya? Kita semua akan terima itu. Bapak Ibu, perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa menurut kesaksian Alkitab, tidak semua mereka yang menerima tugas yang Tuhan percayakan terima tugas itu dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Enggak semua. Ada yang tolak, ada yang terima tapi tidak mengerjakannya, dan ada yang terima dengan ucapan syukur dan kerjakannya dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. Mari Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita. Pertama, tolong buka kitab Keluaran 3 dan Keluaran pasal 4. Perhatikan Keluaran 3 ayat 10. Tuhan mempercayakan sebuah tugas kepada Musa untuk dikerjakan. Begini firman Tuhan kepada Musa. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Itu tugas yang Tuhan percayakan kepada Musa. Bapak Ibu, Musa terima enggak? Terima enggak? Baca ayat 11 ya. Musa tolak tugas itu deh dengan dalih begini.
siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun. Tuhan, kenapa saya? Kenapa saya? Siapa saya ini? Jadi jangan saya Tuhan. Kira-kira begitu ya. Musa tolak. Dia nggak mau terima tugas itu. Penolakan yang pertama. Penolakan yang pertama Bapak Ibu sekalian. Ayat 13. Tuhan kembali minta Musa ya dengan jaminan dari Tuhan. Apa kata Musa? Ayat 13. Musa tetap tolak ya tugas itu ya. Apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, apa yang harus aku jawab? Tuhan, jadi saya nggak mampu Tuhan. Jadi jangan saya. Dia tolak, dia tinggal terima. Ya. Yang kedua ya, tolak yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, pasal 4 ayat 1. Setelah Tuhan kasih jaminan, Musa masih menolak kan? Bagaimana mereka tidak percaya kepada? Jika mereka tidak percaya kepadaku Tuhan. Seandainya mereka tolak aku, bagaimana Tuhan? Siapa yang malu? Saya yang malu Tuhan. Jadi jangan saya Tuhan. Yang ketiga ya, 3 kali. Masih ada yang keempat Bapak Ibu sekalian ya. Ayat 10. Tuhan pasal 4. Tuhan, aku nggak pandai bicara. Ya. Jadi cari orang lain Tuhan, yang fasih berbicara. 4 kali ya. Masih ada yang kelima. Ayat 20. Ayat 13. Ayat 13 ya. Ayat 13. Tuhan, utuslah kalian siapa yang saja yang patut kau utus. Jadi, Tuhan, masih ada orang lain yang lebih hebat. Bapak Ibu, penolakan yang kelima ya. Baru setelah itu baru apa? Musa menyerahkan. Ya. Tuhan, saya mau pergi. Tapi Bapak, 5 kali berturut-turut Musa tolak ya. Tugas yang Tuhan percayakan Bapak Ibu sekalian. Itu Musa ya. Nah, Bapak Ibu, buka kitab Yunus. Yunus pasal 1. Yunus pasal 1. Ayat 3. Tuhan tugaskan Yunus untuk apa? Pergi ke Niniwe dan sampaikan firman Tuhan kepada penduduk kota Niniwe. Bahwa Tuhan akan menghukum mereka, membinasakan mereka. Bapak Ibu, Yunus terima atau tolak? Yunus terima, dia nggak tolak ya, jadi dia terima. Tapi apa yang dia buat? Dia nggak pergi kan, terima tapi nggak berbuat. Dia ke Yafo naik kapal menuju Tarsus. Apa yang Tuhan buat? Tuhan buat Yunus apa? Berlutut. Akhirnya Yunus apa? Terima, ya. Bapak Ibu, itulah ya Tuhan. Ketika dia percayakan sebuah tugas untuk kita, kerjakan dia. Jangan tolak. Kenapa? Tuhan jaminannya. Mari kita buka sebuah kesaksian dari seorang besar, Paulus. Galatia 1, perhatikan ayat 15 sampai ayat 17. Bapak Ibu, sebelum Paulus menjadi Rasul Tuhan Yesus, siapa dia? Saulus. Betul kan? Karena apa? Dia tidak suka orang bilang Yesus Tuhan. Dia marah. Dan dia berusaha untuk tangkap semua orang Kristen, penjarakan. Tapi Yesus menghadang Saulus ya, di pintu masuk kota Damsyik, dan dia hands up, nyerah. Dan dia mengaku sungguh dan benar dia sudah Tuhan. Dia percaya dan dia mengaku.
Lalu Bapak Ibu, ada tugas yang Yesus percayakan buat dia. Apa tuh? Pergi beritakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bapak Ibu, apa yang Paulus buat? Tolak, terima. Tanpa konsultasi dengan siapapun, dia langsung terima. Dan dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab. Sampai kapan? Sampai kematian menjemput dia, ya. Sampai dia dihukum mati karena Injil. Itu Paulus. Dia terima dan dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, penuh tanggung jawab. Sekalipun berulang-ulang kali dia apa? Ditangkap, dipukul, dipenjarakan karena Injil. Dia enggak jerah. Kenapa? Dia punya keyakinan yang sungguh kuat, yang sangat kuat. Yesus yang mengutus saya, dia sanggup jaga saya, dia sanggup melindungi saya, dia sanggup pelihara saya, dia sanggup tolong saya. Dan Ibu, apa upahnya? Kalau saya setia sampai akhirnya, apa upahnya? Baca 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Bagiku telah tersedia apa? Mahkota apa? Kemuliaan, ya. Kenapa? Dia setia sampai akhir. Setia dalam iman. Dia dalam setia mengerjakan tugasnya sampai akhir. Apa upahnya? Upahmu besar di sorga, kan? Dapat kapling di sorga gratis. Itulah upah mengerjakan tugas Tuhan sampai selesai dengan penanggung jawab. Bapak Ibu, jangan takut, ya. Jangan bandingkan dengan uang, Bapak Ibu. Jangan pernah bandingkan dengan uang, ya. Bapak Ibu, saya tanya, berapa harga sebuah kapling di surga? Berapa harganya? Ibu-ibu, berapa harganya? Berapa M? Berapa M? Ada yang tahu? Berapa T? Ada yang tahu? Tidak terbeli dengan uang kita, ya. Tempat di surga tidak terbeli dengan uang kita, tapi kita akan mendapatkannya gratis. Kalau apa? Setia dalam iman dan setia kerja buat Tuhan sampai kapan? Sampai kematian menjemput. Itu kesaksian Paulus. Jadi dia terima karena yang tugaskan dia itu yang maha kuasa. Dia yang menugaskan, dia akan jaga, pelihara, lindungi, tolong sampai kapanpun. Dan akhirnya apa? Endingnya apa? Bersama dia di sorga. Ya, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah apa? Tolak, ya. Kalau Tuhan percayakan itu, terima. Walaupun sulit, walaupun berat, terima. Kenapa? Tuhan jaminannya. Tuhan jaminannya. Upahnya bagaimana? Kapling di sorga, ya. Kapling di sorga. Mari Bapak Ibu, kita simak bersama bacaan Alkitab tadi tentang bayi Yesus. Siapa dia bayi Yesus? Dia adalah Sang Mesias, Sang Penyelamat yang Allah utus ke dunia untuk membebaskan, menyelamatkan manusia dari dosa dan dari kebinasan karena dosa. Dia adalah Mesias, Sang Penyelamat yang dari Allah. Dia adalah utusan Allah. Bapak Ibu, apa yang bayi Yesus alami? Mari simak. Setelah Herodes mati, siapa itu Herodes? Herodes Agung, Raja Yudea. Dialah yang keluarkan perintah untuk bunuh semua bayi di Bethlehem usia 2 tahun ke bawah. Dalam rangka apa? Membunuh Yesus. Membunuh bayi Yesus. Karena bayi Yesus apa? Saingan. Jadi caranya bunuh semua bayi yang usianya 2 tahun ke bawah. Bapak Ibu, Allah sanggup melindungi, menjaga
Yesus Sang Mesias. Sanggup nggak? Sanggup. Kepada Yusuf Maria, Allah bilang, sekarang bawa Yesus lari ke Mesir. Selamatkan dia dari Herodes Agung. Di Mesir, orang tua Yesus dan Yesus tinggal kira-kira 2 tahun. Ketika dia mati, Herodes mati, baru pulang. Sekarang pulang kembali ke Israel, karena dia sudah mati. Bapak Ibu, badai belum berlalu ya, masih kan? Ketika pulang ke Israel, masih ada ya yang mengganggu. Siapa itu dia? Arkelaus, anak Herodes Agung. Dia menjadi raja di Yudea menggantikan ayahnya. Jadi, kalau kalian ke Bethlehem, pasti Yesus akan dibunuh. Pasti. Jadi, sekarang kalian pergi ke daerah Galilea, ya. Bukan ke Yudea, Galilea. Ke kota Nazaret. Bapak Ibu, begitulah caranya Allah menyelamatkan Yesus Mesias Sang Penyelamat ya. Dari amukan, dari apa? Dari kematian. Sampai dia mengerjakan tugas dengan selesai di Bukit Golgota. Jagalah pelihara. Ya, Bapak Ibu, bacaan ini mau bilang begini. Kalau kita bekerja buat Tuhan, Bapak Ibu, jangan pikir senang ya. Tantangannya luar biasa. Ya, luar biasa tantangannya. Dari dalam dan dari luar. Ya. Dari dalam begini tantangannya. Bapak Ibu, pernah ada seorang ibu ya. Dia bilang begini. Saya ini sudah korban segala-galanya untuk pelayanan. Korban apa? Tenaga. 1. 2, korban apa? Waktu. 2, 3, korban apa? Duit. Lalu, apakah mau korban perasaan lagi? Ya. Mau korban perasaan. Karena selalu ini kan sehingga perasaannya itu terluka. Apakah saya harus korban perasaan? Enggak mau. Makanya saya apa? Saya berhenti dari pelayanan. Kenapa? Enggak tahan korban perasaan, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, melayani Tuhan itu kan tantangannya luar biasa. Tapi ingat, Tuhan yang memanggil mengutus, dia akan jaga, pelihara, lindungi, tolong. Dan terlebih, dia akan memberkati hamba yang setia sampai akhir. Bapak Ibu, terima, kerjakan, sungguh-sungguh. Sampai kapan? Sampai Tuhan bilang, stop, selesai sudah tugasmu, pulang. Bapak Ibu, itulah firman Tuhan untuk kita sekalian. Jadi ke depan, apapun yang Tuhan percayakan, terima, kerjakan, sungguh-sungguh, tanggung jawab, sampai Tuhan bilang selesai tugasmu. Amin. Tuhan berkati.
Jemaat, mari berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja, di segala waktu dan di segala tempat bersama kita ucapkan pengakuan iman rasuli sebagai ikrar iman kita. Dengan mulut, dengan hati, dan dengan sikap sempurna masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, dan dikandung pada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, hari ketiga daripada mati, naik ke sorga, disembahkan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan yang aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, mari berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, Tuhan telah berkati kami dengan firman Tuhan oleh hamba-Mu. Tuhan tolong kami, meteraikan firman dalam hati batin kami. Buatlah firman Tuhan menjadi pedoman yang berguna bagi kami dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari. Tuhan Allah, terima kasih karena Tuhan masih beri kepada kami tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Kami mohon, tetaplah Tuhan berikan kepada kami tubuh yang sehat, tubuh yang kuat bagi kami dan seluruh keluarga kami, bahkan bagi warga jemaat Immanuel Bekasi. Beri kami semua tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Warga jemaat yang sakit, kami mohon Tuhan jamah tubuh mereka, Tuhan sembuhkan mereka, terutama yang sakit karena COVID-19, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan Allah, tolong jemaat Immanuel Bekasi ini. Apa yang menjadi pergumulan mereka, biarlah Tuhan yang menyelesaikannya. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, biarlah Tuhan yang memberikannya. Tuhan Allah, tolong jemaat ini sedang berproses balik nama Pastor 1, 2 dan Pastor Serbaguna. Biarlah Tuhan campur tangan supaya proses balik nama itu boleh berlangsung dengan baik dan berakhir dengan selamat. Tuhan Allah juga tolong pendeta-pendeta, penatua-penatua, diakan-diakan yang Tuhan percayakan memimpin melayani jemaat ini. Tuhan beri mereka semua tubuh yang sehat, tubuh yang kuat dan hikmat. Supaya dengan hikmat dari Tuhan, dengan tubuh yang sehat, mereka tetap melayani Tuhan sampai Tuhan mengatakan selesai tugas mereka. Berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan yang lain, juga berkati keluarga mereka. Juga pengurus PHK, PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU. Berkati mereka Tuhan. Juga sekalian warga Pelkat. Juga pengurus komisi, panitia-panitia, pegawai kantor majelis jemaat, juga fungsionaris BPJ, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan Allah, tolong warga jemaat yang kehilangan pekerjaan. Beri mereka pekerjaan Tuhan. Tuhan, tolong warga jemaat yang janda, yang duda, yang yatim piatu, dampingi mereka Tuhan dan beri kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Tuhan, tolong warga jemaat yang lanjut usia, pulihkan kesehatan mereka, pulihkan kekuatan mereka Tuhan. Juga warga jemaat yang berduka, Tuhan beri mereka penghiburan, beri mereka sukacita. Tuhan Allah, berkati sekalian warga jemaat. Tiap pribadi, tiap keluarga, curahkan berkat bagi mereka. Biarlah mereka berkelimpahan dengan mereka Tuhan, dan boleh menyuarakan berkat Tuhan bagi banyak orang. Buatlah jemaat Immanuel Bekasi ini menjadi kemuliaan nama Tuhan, menyuarakan berkat Tuhan bagi masyarakat sekitar.
Tolong juga jemaat-jemaat IB yang lain, khususnya di Mupel Bekasi, supaya Tuhan jaga dan pelihara mereka. Tuhan berkati jemaat-jemaat itu. Juga Majelis Noda sebagai pimpinan GPIB, Tuhan berkati mereka dalam memimpin gereja Tuhan ini. Juga gereja-gereja yang lain, khususnya di tanah air kami. Tuhan tolong supaya kehadiran gerejamu menjadi Tuhan berkat Tuhan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Tolong Tuhan Allah pergumulan bangsa kami khususnya menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan Allah tolong supaya kami boleh mengatasi dengan baik. Para dokter, perawat, Satgas yang dipercayakan untuk menangani COVID-19, biarlah mereka Tuhan beri hikmat dan kemampuan untuk mengerjakan tugas dengan baik. Berkati mereka Tuhan dalam pelayanan mereka. Juga pemerintah kami, presiden kami, wakil presiden, para menteri, dan pemerintah yang lain. Tuhan tolong mereka semua dalam mengerjakan tugas ini. Dan Tuhan Allah, jauhkan bangsa kami dari hidup saling bermusuhan satu dengan yang lain. Dalam pengasihan-Mu Tuhan kami mohon. Kabulkan permohonan kami demi putra-Mu Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikan pada hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dosa kami. Dan jangan masukkan dalam pencobaan, dan lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Alkitab berkata, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan diantar sendiri ke tempat yang disiapkan, dimulai dari presbiter bertugas, lalu jemaat yang duduk di bangku belakang berputar melalui samping kanan atau kiri. Bagi jemaat yang di rumah, sampaikanlah persembahan melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja. Tersedia 2 kotak, 1 persembahan syukur, 2 persembahan untuk persiapan pendeta emeritus. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Oh
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 27 Desember 2020. Selamat pagi. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bekasi mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang telah ambil bagian dalam ibadah hari Minggu sesudah Natal, bertempat di rumah masing-masing dan bagi jemaat yang beribadah di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Presbiter bertugas dan warga jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Emeritus MF Manuhutu dalam pelayanan firman di GPIB Jemaat Immanuel Bekasi pada pukul 10 pagi ini. Kiranya pelayanan Bapa menjadi berkat bagi kehidupan beriman warga jemaat. Tuhan memberkati Bapa dan keluarga. Diinformasikan kepada warga jemaat sektor pelayanan 2 bahwa akan dilaksanakan ibadah pengucapan syukur pada hari Senin 28 Desember 2020 tempat keluarga Willy Takaliwang dengan alamat Jalan Bahagia 3 Blok E nomor 67A Perumahan Margahayu dengan pelayan firman Pendeta Marlis Destoni Hina. Dimohon mengikuti protokol kesehatan. Pemberkatan perkawinan. 1. Telah dilaksanakan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus antara Saudara Cliff Nelson Roof, anak dari keluarga Roni Roof, sektor pelayanan 4, dengan Saudari Tabita Manurung, anak dari keluarga Alasdin Manurung, pada hari Sabtu 12 Desember 2020, tempat GPDI Philadelphia BJI Mekarsari, Bekasi. 2. Telah dilaksanakan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus antara Saudara Vicky Michael Manaroinsong, anak dari keluarga Winfried Manaroinsong, sektor pelayanan 4, dengan Saudari Rino Mercy Sabriani, anak dari keluarga Herman Katiman, pada hari Sabtu 12 Desember 20, tempat GBI Growth Grand Duta Tangerang. Pemberitahuan. 1. Mengingat keterbatasan lahan parkir, maka bagi warga jemaat yang mempunyai kendaraan roda 4 diharapkan menggunakan sistem antar jemput melalui jalan dari samping masjid Jalan Catalina keluar dari Jalan Skyvan. 2. Diinformasikan kepada warga jemaat bahwa tim streaming gereja masih sangat membutuhkan tenaga, khususnya petugas editing untuk pelayanan ibadah keluarga dan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Akan diberikan pembinaan dan pembimbingan. Mohon
dapat mendaftarkan diri ke koordinator sektor masing-masing atau ke kantor majelis jemaat. 3. Dalam rangka libur tahun baru, maka kantor majelis jemaat libur pada tanggal 1 dan 2 Januari 2021. 4. Sehubungan libur tahun baru 2021, maka penyetoran persembahan paling lambat hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pukul 12.00. Demikian untuk diketahui. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun usia dan perkawinan dalam sepekan ini. Berita keuangan dan berita lainnya dapat dibaca dalam berita Immanuel. Dalam rangka mengingat rayakan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, Komisi PEG menyelenggarakan konser mini yang akan ditayangkan melalui IG Immanuel TV pada hari Minggu 3 Januari 2021 jam 20.00. Mohon partisipasi jemaat. Terima kasih Tuhan. Jemaat, mari berdiri. Masuki hari-hari akhir tahun 2020, yakinlah kita Yesus menjamin masa depan dan mendatangkan perdamaian. Oleh kasih
Arahkanlah hati dan pikiran pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.